Terkait tanggal cantik nih dok, boleh nggak sih milih tanggal tapi sebetulnya masih jauh nih? Pengen recovery lebih cepat, itu ada. Jadi dengan minimal rasa nyeri itu namanya ERAX. Jadi nggak cuma operasi lahiran doang yang bisa pilih tanggal. Gimana Normal tuh? pun bisa. Oh, Ya, gimana caranya? Halo Mams, kita ketemu di Cerita Mamenjo bareng aku Desi. Dan hari ini aku pengen ngajakin Mams semua ngobrol bersama seorang dokter. Aku paham sekali nih, untuk mama-mama yang sedang hamil mungkin harus menunggu jadwal kontrol selanjutnya, atau ada yang belum berani ke dokter. Untuk itu kita menghadirkan seorang dokter kandungan supaya kita bisa bebas ngobrol-ngobrol dan membahas isu yang sekarang ini sedang menjadi momok ya. Oke, langsung saja kita menyapa Dr. Denny Kusen, spesialis kandungan. Halo dokter. Halo Mam Desi. Selamat datang di Cerita Mamenjo. Ya, terima kasih. Mama-mama tuh suka banyak cerita loh dok. Oh, Tahan-tahan ya kalau aku banyak nanya ya. Siap. Dokter sendiri gimana kabarnya nih? Ya, kabarnya baik. Mudah-mudahan para pemirsa semua, para fans Mam Enjo Ya. dan semuanya sehat selalu ya. Amin, gitu. Nah, sekarang kita mencuri waktu dokter nih Ya. untuk ngobrolin masalah tentang ibu hamil sekarang ini kayaknya yang dikhawatirkan banyak sekali nih dok. Betul. Selain khawatir soal janin, kesehatan, tapi kalau isu sekarang tuh tentang COVID nih dok. Betul. Ya, belum lagi varian baru katanya mau keluar. Wah, udah mau di launching aja. Jangan launching. Tapi Ya, gini ya. dok, kalau kita bicara soal ibu hamil dan COVID, kalau yang dokter tangani ada nggak sih kasusnya ibu hamil dan terdeteksi memang COVID? semenjak yang awal-awal tahun ini ya banyak tuh yang DM saya, dok, saya kondisinya misalnya dia positif ya kan, atau misalnya dia ada keluhan batuk-batuk lah, ada keluhan meriang gitu kan, dia khawatir sekali ya. Jadi mungkin para mam sekalian semua juga mungkin yang sedang mengalami sakit atau mengalami ada positif. Nah, itu memang menjadi dilema ya untuk dirinya, apalagi dia sedang hamil, dia khawatir aduh bagaimana nih kandungannya gitu ya. Jadi para mam gak usah khawatir, yang penting jaga imun aja, jaga kesehatan ya kan, kontrol, nanti biasanya akan dipantau juga. Nanti kondisinya pokoknya makan terus lah, fokus untuk diri sendiri. Selama kondisinya baik, mudah-mudahan untuk didik bayinya juga sehat. Nah, itu dia. Kalau kita mengutip obrolan barusan ya, dokter bilang makan terus. Ya. Nggak semua ibu hamil tuh bisa makan Ya, dengan leluasa ya dok betul. ya. Ya. Nah, ini gimana mensiasatinya? Ya, terutama tuh yang pas masih trimester awal ya. Mungkin Mam Desi pernah mengalami ya. Jadi Aku pas kebetulan tipe yang makan terus. Oh, terus. Makanya suamiku tekor. Gimana? Ya, jadi pas trimester awal tuh rata-rata ada yang tuh yang mual muntah ya, makannya susah ya. Pokoknya tipsnya itu adalah makan dikit-dikit tapi sering ya. Memang untuk hamil-hamil awal itu memang resiko seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang mualnya berlebihan, ya muntahnya berlebihan. Jadi usahakanlah. Jadi saya kadang-kadang bebasin lah, apa aja boleh, yang penting dia bisa masuk makanan. Nah, nanti mulai trimester 2 kondisi sudah bagus. Nah, dia bisalah makan makanan yang lain yang lebih sehat ya, misalnya daging, sayur, ikan ya, susu gitu ya. Nah, untuk para mam sekalian semua misalnya yang terkena COVID-19 pun gak usah khawatir. Yang penting mam jaga imun tubuh ya kan, makan yang sehat, mudah-mudahan kondisinya perbaikan, imunnya kuat, sehingga kondisi dari bayinya juga baik. Oke, dari nutrisi tercukupi ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita telaah lagi, kadang-kadang mams yang sedang hamil dan mengalami gejala-gejala itu mungkin yang pertama terserang adalah paniknya duluan. Betul. Aduh, nih batuk nih, ini kenapa ya? Aku harus apa seperti itu? Ada nggak sih dok yang wajib kita miliki di rumah sebagai pertolongan pertama mungkin? Apa yang harus dimiliki sama mama di rumah? Apakah obat-obatan itu diperlukan? Ya. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil sendiri kan, kalau misalnya dia kontrol ini ke dokter, biasanya sudah dibekali ya vitamin-vitamin. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin yang sudah diberikan itu cukup baik ya kan. Tinggal nanti tambahan, misalnya kalau misalnya mamsnya terkena COVID-19 segala macam, nanti kita berikan tambahan lagi. Nah, biasanya untuk trimester awal yang selama hamil yang diwajibkan itu adalah asam folat. Nah, itu asam folat dikonsumsi terus tuh ya mam ya. Jadi asam folat dikonsumsi. Nah, kemudian kalau trimester kedua biasanya kita tambahkan tuh kayak zat besi ya, terus kalsium, ada vitamin D, kemudian untuk ada minyak ikan ya, itu sebagai tambahan trimester 2. Namun kalau misalnya mamsnya terkena COVID-19 yang tergolong gejala ringan ya, ringan atau sedang, biasanya kita bekali lagi tuh, misalnya kita berikan asupan vitamin D. Vitamin D-nya kita proporsi lebih tinggi ya, misalnya vitamin D-nya 5.000 ya. Mungkin kalau yang hamil-hamil biasa 1.000 lah cukup, tapi kalau dengan COVID-19 kita naikkan menjadi 5.000. Kemudian yang kita tambahkan lagi tuh misalnya vitamin C ya. Kemudian
kita tambah lagi itu seperti zinc. Nah, itu kita tambahkan seperti itu. Jadi pada umumnya kan COVID-19 kan virus ya, virus. Sebenarnya virus itu kalau imun kita bagus, virusnya bisa hilang sendiri. Jadi yang penting imun kita bagus saja. Jadi kalau misalnya kondisi baik, ya kita asupan nutrisi yang baik. Oke, memang yang namanya imunitas itu harus di boost ya. Betul, kita harus mengusahakan. Gimana dok kalau misalnya si ibu hamil ini yang sudah terdeteksi atau terinfeksi COVID, kan biasanya harus memisahkan diri. Betul. Mengisolasi gitu ya. Nah, apa saja sih kategori yang bisa dimasukkan? Oh ya, ini harus isolasi, atau oh ya ini boleh kok masih bisa bersama suaminya, atau gimana gitu. Baik. Nah, jadi kalau misalnya para mam sekalian yang mempunyai gejala, misalnya ada batuk, ada ngilu-ngilu, meriang, pilek, nah dipastikan dulu nih dia apakah ini terkena infeksi saluran nafas biasa atau karena COVID-19. Kalau misalnya dia kita periksa PCR terpositif ya, tentu saja yang selama ini mams di keluarga lingkungannya ya diperiksakan juga. Nah, kalau misalnya memang positif ya masih menjaga diri isoman ya. Namun misalnya nih mamnya positif tapi si suaminya negatif ya, sementara jaga jarak dulu lah. Jaga jarak dulu maksudnya kayak ya tidurnya pisah atau makan terpisah. Jadi benar-benar menjaga jangan sampai nanti tertular ke keluarga yang sekitarnya. Jadi tetap jaga imunitas, jaga makan, kemudian dia juga melakukan rutinitas misalnya berjemur pagi hari atau misalnya dia cuci hidung ya kan. Jadi untuk imunitasnya baik gitu. Ini sebetulnya agak bias nih dok. Ya. Katanya kan gejalanya kayak flu. Ya. Ya. Ahem-ahem sedikit gitu kan, terus agak pegel sedikit. Kalau mama hamil kan emang pegel ya dok. Betul. Gimana membedakan pegel hamil sama pegel terinfeksi COVID gitu? Apa? Kalau dokter bisa memberikan ini nggak? Ya, jadi kadang-kadang ibu hamil memang dia rasa, aduh kram-kram perut ya kan, dia pinggangnya nyeri gitu ya. Jadi itu wajar. Tapi kalau misalnya diiringi bebarengan nih, misalnya dia ada gejala flu, ada gejala batuk, ada gejala nyeri tenggorokan ya, atau dia meriang-meriang, nah sebaik itu diperiksakan. Karena nggak menutup kemungkinan juga ada juga yang misalnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi ternyata dia positif tapi dia nggak ada gejala sama sekali. Jadi paling nggak kalau misalnya ada bergejala sebaiknya diperiksakan. Yang penting misalnya mam saya kasih tips nih, misalnya mam ada saturasi nggak di rumah ya. Kalau ada saturasi mam bisa gunakan tuh ya, dilihat tuh angkanya. Kalau misalnya di atas 95% berarti oksigen supply-nya masih bagus ya. Kalau misalnya yang penting mam perhatikan nih apakah ada sesak nafas atau enggak ya. Kalau misalnya dia sesak nafas ya sampai dia nggak bisa makan minum, nah itu sebaiknya sih dikonsultasikan ke rumah sakit ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya baik ringan itu bisa dari rumah. Tapi pengaruh ke janin nggak sih dok? Aduh nanti janin saya kenapa gitu? Iya banyak tuh, jadi kayak gitu. Jadi mam tenang aja ya. Jadi selama ini juga saya ada kok beberapa pasien seperti itu ya. Jadi dia pas pertengahan kehamilan dia ternyata positif ya. Jadi tapi sih setelah kita terapi ya selama 2 mingguan kira-kira sudah sampai negatif. Dan ada beberapa yang lahir pun kondisi babynya baik ya. Jadi selama kondisi mamnya sehat, baik, pada umumnya sih kondisi babynya juga aman. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Mamsnya yang harus semangat dan menjaga imunitas tubuh ya. Betul. Nah, untuk yang menjelang hari lahir, terus udah cari-cari rumah sakit. Gitu. Tapi prosedur-prosedur apa sih dok yang harus dijalani oleh mam sebelum due date di era COVID ini ya? Ya, biasanya sih misalnya ya kalau mau menjelang persalinan biasanya ini contohnya kayak di rumah sakit Mayapada sendiri. Jadi pada saat misalnya mau lahiran biasanya kita akan cek PCR ya. Jadi mam akan diperiksakan PCR-nya dan mungkin nanti ada periksa namanya ID Now. ID Now itu adalah dia versi cepatnya PCR tapi dia di atasnya antigen tapi memang di bawah PCR. Jadi sambil kita periksa ID Now itu kurang lebih sekitar 1 jaman hasil keluar sambil menunggu hasil PCR-nya keluar. Nah, nanti tetap mam akan ditanganin ya kan. Jadi untuk pendampingnya juga akan diperiksa juga ya. Jadi biasanya kalau pada saat menjelang sini sih pendamping biasa satu ya, suaminya aja gitu. Jadi kita memang menghindari kayak keluarga-keluarga gitu karena kan kita tetap menjaga ya, jangan sampai kondisinya agar tetap steril ya. Jadi paling enggak mamnya akan diperiksakan. Jadi kalau misalnya untuk lahiran sendiri juga kita pastikan mam dalam kondisi baik ya, jadi nggak ada karena COVID-19. Namun kalau misalnya nih mamnya terkena COVID-19 pada saat mau lahiran, biasanya ya kita akan merujuk ke rumah sakit center yang menangani untuk kasus-kasus COVID gitu.
Nggak semua rumah sakit bisa menangani pasien dengan COVID betul, ya. iya, karena kan memang butuh kayak tekanan negatif segala macam kan, jadi memang kita akan merujuk ke rumah sakit yang center untuk penanganan COVID-19 tersendiri gitu. Oke, jadi jangan takut periksa gitu ya. Kalau misalnya memang curiga langsung tes aja. Ketemu sama dokter juga gitu ya. Selalu dipantau berarti ya. Betul. Nah kalau di era pandemi masih ada nggak sih dok yang mau sesar di tanggal cantik? Ini di luar COVID-19 ya, tapi tanggal cantik ini masih ada? Iya, kayak kemarin, ini kan sekarang Maret ya. Kemarin ada tuh tanggal 3 Maret lah. Terus kemarin ada juga yang tanggal 22 Februari. Ya masih ada beberapa yang seperti itu. Jadi mereka pilih-pilih tanggal, dok saya mau tanggal sekian gitu. Iya, masih ada. Iya ternyata ya, itu fenomena yang tidak bisa dihindari. Betul. Terkait tanggal cantik nih dok, sebetulnya boleh nggak sih milih tanggal tapi sebetulnya masih jauh nih. Hitungan dokter tuh gimana? Baik, nah jadi kan beberapa dokter kan memberitakan ke mam ya, misalnya HPL-nya kapan. Nah jadi yang mam perlu ketahui, untuk HPL itu, due date itu kita pakai USG trimester pertama ya, jadi biasanya memang kita nggak menggunakan haid terakhir, biasanya kita menggunakan USG trimester pertama. Jadi mam dianjurkan tuh jangan lupa untuk USG sekitar 11-13 minggu, karena untuk usia kehamilan, untuk due date, nah itu yang sebenarnya akurasi yang paling baik. Nah jadi kalau misalnya nih mam dibilangnya tanggal sekian HPL-nya, nah itu adalah usia 40 minggunya ya. Nah, nggak mesti lahir tanggal segitu ya. Jadi paling cepat boleh lahir adalah di usia 37 minggu. Jadi dikatakan cukup bulan ya kan, udah siap lahir itu 37 minggu. Nah, namun bisa ditunggu selama kondisi ketubannya bagus, airan darahnya bagus, ya suplai nutrisinya baik, kondisi babynya nggak ada masalah, boleh ditunggu sampai due date-nya yang 40 minggu itu. Tapi kalau misalnya ada masalah ya bisa kita percepat seperti itu. Jadi tetap hitungannya adalah cukup bulan ya cukup bulan itu 37 minggu. Jadi kalau HPL dibilangin misalnya tanggal 28 Maret, ya mungkin aja dia bisa lahir lebih cepat, misalnya awal Maret tuh boleh. Yang penting udah 37 minggu. Yang penting kan kondisi paru-parunya udah berkembang dengan baik ya kan. Jadi untuk napas juga nggak masalah gitu. Bisa jadi acuan untuk yang mau pilih tanggal atau pilih-pilih dokter. Ya, baik. Biasanya udah nemu tanggal terus booking dokter gitu. Boleh. Jangan liburan dong. Nah, jangan lupa juga. Jadi nggak cuma operasi lahiran doang yang bisa pilih tanggal. Gimana normal pun bisa ya. Iya, gimana caranya? Nah, jadi gini, misalnya, tapi gini ya, misalnya nih, mam misalnya pengen pilih tanggal, misalnya mam Desi mau tanggal berapa? Pilihnya? Nah, misalnya, tanggal bagusnya favorit berapa? Tanggalku aja ya, 11-11 gitu. Misalnya tanggal 11-11 ya. Nah, biasanya saya akan induksi. Induksi tadi dibikin mules. Nah, kita mulesnya itu induksinya mulai mungkin tanggal 10 tengah malam. Dengan harapan tanggal 11 itu udah lahir. Begitu. Bisa, jadi nggak cuma operasi doang, bisa pilih tanggal lahir normal pun bisa. Cuma jangan pilih jam ya. Jamnya itu terserah si bayinya ya. Iya. Terserah dikasihnya mau keluarnya jam berapa. Begitu. Oke. Aku tidak rencana sih dok, tapi aku bisa menjelaskan ini ke teman-teman yang punya rencana nambah lagi ya. Jadi bisa. Jadi kalau misalnya itu ya kita akan induksi. Nah, mungkin ada desas-desus, dok, kalau diinduksi sakit gitu kan. Nah, gak usah khawatir, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada sistem namanya yang bikin nyerinya berkurang, namanya dengan epidural. Jadi biasanya kita akan memberikan anestesi sambil kita induksi. Jadi minimal nyerinya nggak terlalu sakit. Bahkan beberapa pasien saya pembukaan sudah lengkap pun masih bisa selfie sambil ketawa-tawa. Gitu ya. Jadi semuanya. Jadi sekarang sudah dengan kemajuan teknologi ya kita akan usahakan dengan minimal nyeri semua. Untuk ibu hamil yang dengan komorbid dan juga harus menjaga prokes. Nah, ini gimana, Dok? Berarti double nih harus harus dikasih barriernya mungkin. Betul. Gimana nih, Dok? Nah, jadi saya memang wanti-wanti nih untuk para mam sekalian, apalagi yang mau menjelang persalinan ya, hati-hati tuh. Jadi hindarilah perkumpulan-perkumpulan yang saya rasa maksudnya nggak terlalu penting lah, jadi ya. Apalagi ada pasien-pasien saya misalnya dia minggu depan atau 2 minggu lagi sudah mau menjelang persalinan, saya bilang hati-hati mam ya kan, karena tentu saja untuk melahirkan pun misalnya mencari rumah sakit yang untuk karena COVID-19 juga memang nggak semudah itu ya kan, kadang-kadang beberapa tempat juga terbatas gitu ya, makanya tetap menjaga diri. Jadi paling nggak hindarilah kerumunan yang nggak penting ya kan, jaga imunitas yang baik, misalnya keluar-keluar juga sama
selalu menjaga prokes yang sehat ya kan, menggunakan masker lah, menggunakan face shield gitu ya. Jadi selalu cuci tangan gitu. Pas pulang pun sama. Sebelum itu kita bersih-bersih dulu ya, baru kita makan bersih gitu. Dan mudah-mudahan dengan vitamin yang diminum juga menjadi sehat imunnya. Ya, itu yang diharapkan ya. Secara psikologis juga perlu disupport kayaknya mama-mama ini. Jadi menurutku sih mungkin peran papa juga perlu ya. Nah, ini mungkin kalau aku lebih penasaran dari dokter kandungan. Seorang pria juga mungkin bisa menguatkan si mama dari sisi para papanya ini mungkin bisa support gimana nih, Dok? Ya, jadi tentu saja sebagai seorang suami ya, sebagai calon nanti ayah juga support istrinya ya. Tentu memang nggak mudah ya, apalagi itu misalnya hamil pertama untuk istrinya ya kan, dia mungkin merasa cemas ya, merasa khawatir ya. Mungkin nanti sebagai suami atau sebagai calon ayah nanti support istrinya, jadi mendukung, tenang saja, nggak usah khawatir ya kan. Jadi kadang-kadang ada tuh pikir, aduh bagaimana ya untuk lahirannya gitu kan. Ada yang misalnya dia takut sakit lah, takut nyeri. Nah, ini saya mau kasih tahu. Jadi untuk para mam sekalian, sekarang zaman sudah berkembang, udah bagus ya. Mungkin Mam Desi pernah dengar yang tentang ERAX, pernah dengar? Apa ERAX. itu, Dok? Jadi untuk operasi yang misalnya untuk recovery lebih cepat, ada tuh namanya ERAX. Ya, jadi recovery lebih cepat. Jadi untuk persalinan operasi misalnya pengen recovery lebih cepat, itu ada. Jadi dengan minimal rasa nyeri itu namanya ERAX. Namun nggak cuma untuk operasi, untuk lahiran normal pun bisa. Jadi untuk lahiran normal misalnya mam takut, aduh saya nanti ngeden sakit. Nah, sudah ada juga namanya ELA. Jadi dengan epidural anestesi. Jadi bisa kita bantu, kita support sehingga pada saat nanti persalinan nyerinya agak minimal seperti itu. Jadi untuk para mam sekalian ya kan, nggak usah khawatir kalau misalnya mau lahiran, kalau takut nyeri bisa kita bantu seperti itu. Oke, itu kemajuan teknologi ya. Betul kemajuan ini. Jadi zaman saya dulu kenapa itu belum ada? Iya. Terus jadi bisa ada pilihan supaya moms tetap nyaman ya. Recovery cepat dengan minimal rasa nyeri. Nah, begitu. Nah, tentu saja kalau misalnya untuk tadi dokter bilang para papa mensupport ya. Itu juga tentunya kalau misalnya lagi periksa ditemenin ya, Dok ya. Betul. Walaupun mungkin kalau dokter zaman sekarang nih periksanya antara si mama sama si dokter udah lewat WhatsApp mungkin ya. Ya, bisa. Itu papa-papa boleh loh baca chatnya ya. Jadi biar clear gitu, tidak ada kekusutan mama dan papa. Nah, kembali ke COVID-19 ini, Dok. Kadang-kadang untuk seorang mama itu juga bukan hanya mama hamil aja, tapi dia sudah ada anak nih sebelumnya. Nah, ini gimana nih, Dok? Cara supaya anak dan keluarga dan si ibu hamilnya juga bisa tetap nyaman di rumah. Ya, tentu saja memang kadang ada psikologi juga ya. Jadi faktor anaknya, jadi usahakan tuh anaknya juga misalnya kadang-kadang ada tuh misalnya kecemburuan misalnya, aduh punya dedek lagi nih, saya nanti sayang lagi atau enggak gitu ya. Jadi tetap jadi mesti makanya saya kadang-kadang anjurkan kalau misalnya mau punya anak lagi tuh jangan buru-buru ya, paling enggak jaga jarak lah, jangan terlalu dekat juga karena kan nanti ada faktor itu. Jadi paling enggak usahakan untuk perhatian juga misalnya ada diperhatikan juga anaknya ya kan. Jadi mudah-mudahan kemudian juga dengan kondisi misalnya lagi hamil juga dengan kondisi sedang pandemi ya, tentu saja saya bilang bahwa kita tetap mesti hati-hati kepada siapapun. Jadi kadang-kadang gini, misalnya nih dia menjaga prokes di tempat lingkungan kerjanya ketat sekali, tetapi justru kecolongannya pada saat di rumah gitu ya, karena mereka kadang-kadang berpikir bahwa wah ini kan keluarga saya gitu kan, jadi justru banyak kecolongan di situ. Jadi makanya kita tetap mesti prokes dimanapun kita berada. Baik, kalau begitu Mams, aku harus mengembalikan dokter ke tempat praktek karena ini diculik sebentar nih supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Dokter terima kasih sekali ya. Sama-sama Mam Desi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh. Pasti banyak topik-topik yang lebih menarik lagi. Benar. Terima kasih Mams, sampai ketemu lagi di cerita Mamenjo selanjutnya. Bye-bye.